Tidak boleh buka lebih dari jam 5 ya. Oke ya, ini peringatan terakhir ya. Kalau enggak besok masih buka, saya tutup ya. Pendengar PR, dalam operasi 3 pilar kemarin disampaikan oleh Ajay Muhammad Priyatna. Ia bersama Kapolres Cimahi dan Dim 0609 Cimahi, Satpol PP Kota Cimahi, ini kembali mengecek kepatuhan terhadap surat edaran Wali Kota Cimahi nomor 18 tahun 2020. Dan dalam operasi kemarin, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna ini masih menemukan ada yang tidak mengikuti surat edaran Wali Kota ini. Ini juga kami sampaikan melalui akun sosial media Kang Ajay. Saya sudah terhubung dengan beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Kang Ajay. Waalaikumsalam Teh Nancy. Sehat selalu ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Biarpun capek nih. Pastilah. Baik, ini saya mau ini dulu deh sebelum ke persiapan PSBB kalaupun jadi dilakukan. Ini masih ada pelanggaran surat edaran Wali Kota, khususnya untuk di mana saja nih Kang Ajay? Ya betul Teh Nancy, ini kepada khususnya warga masyarakat yang pagi ini mendengarkan siaran ini, kami kemarin untuk sekian kalinya mengantisipasi berkeliling dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Yang faktanya ya seperti itu, dan nanti masih ada beberapa tempat yang tidak mengindahkan surat edaran. Padahal apapun bahwa kami dari pemerintahan kota khususnya berjibaku berusaha untuk segera ini berakhir. Ya berakhir ini tergantung kitanya. Kalau kitanya mau berdisiplin dengan ikuti anjuran pemerintah, wabah ini insya Allah cepat berakhir. Tapi memang di lapangan kemarin kita keliling masih banyak tempat yang tidak mengindahkan. Masih banyak kerumunan masyarakat dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi kami himbau untuk sabar sebentar, mengikuti anjuran pemerintah supaya ini cepat berakhir. Salah satunya adalah diam di rumah, kalaupun terpaksa keluar rumah memakai masker, berlaku hidup sehat, dan yang pasti diingat jangan keluar rumah kalau tidak pukul yang sangat pedas. Biar ini cepat berakhir ya, dan nanti ya. Betul. Gitu, terima kasih. Iya, Kang Ajay, ini kan kalau di Cimahi sendiri surat edaran ini menerapkan bahwa untuk toko retail begitu, ini batas buka dan juga tutupnya dari pukul berapa sampai pukul berapa sebenarnya Kang Ajay? Kita anjurkan kan jam 10 sampai jam 5 sore. Kemarin kita sudah dapat berapa, tapi insya Allah kita kalau masih memadai kita akan tutup mereka. Saya izinnya mau saya timbangkan kembali. Ini juga termasuk mall, restoran, kafe dan lain sebagainya atau seperti apa nih Kang Ajay? Ya kemarin juga masih kita tidak melarang restoran buka. Yang kita larang itu yang tidak diperbolehkan untuk sementara waktu adalah menerima tamu di tempat atau makan di tempat. Kalau untuk dibawa pulang dibungkus silakan. Walaupun masih ada lah beberapa yang membandel, tapi kita sudah kasih tahu mereka kalau ini masih ada, kita akan ambil bangku-bangkunya. Kalau toko-toko tenan-tenan besar sudah nurut. Sudah bisa. Ada lagi makan di tempat.
termasuk kalau pusat perbelanjaan ataupun mall ini sudah tutup semua atau seperti apa Kang Ajay? Sudah tutup semua ya. Baik. Nah ini kalau misalkan ada warga yang masih melanggar begitu dengan surat edaran ini, apakah ada sanksi ataukah hanya memang semacam imbauan saja ataupun teguran begitu, Kang? Ya kalau misalnya tempat toko modern itu kalau masih kita peringatkan, dan kalau masih membandel saya akan pertimbangkan izinnya. Kalau yang restoran yang di pinggir jalan bangkunya masih ada, mau kita ambil bangkunya. Saya sudah perintahkan ke Satpol PP dibawa aja bangkunya. Masih ada. Baik. Sedikit mungkin apakah sudah ada informasi terkini yang masuk untuk positif COVID-19 di Cimahi sendiri, sudah berapa sekarang Pak angkanya? Nah itu saya bahwa sering kami melebihi intens itu dikarenakan jujur adanya bahwa di Cimahi ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin bertambah positifnya. Sekarang sudah 14 orang, sudah 325 kalau tidak salah. ODP-nya. ODP-nya ada 22. Itu yang cukup mengkhawatirkan karena di Cimahi seperti kita ketahui bahwa penduduknya kan sangat padat. Betul. Nah, ketika ada hal yang itu yang penyebaran virusnya yang kami sangat khawatirkan. Tapi alhamdulillah di kita ini toleransinya atau gotong royongnya lumayan baik. Baik. Karena ada salah satu warga yang terkena positif, keluarga itu diisolasi dan segala keperluan sehari-harinya dibantu sama masyarakat sekitarnya. Nah itu juga yang ingin saya tanyakan, karena sebagian besar juga adanya penolakan begitu ya kepada tenaga medis, kepada ODP, kepada PDP, begitu bahkan kepada jenazah sendiri juga ada penolakan. Di Cimahi sendiri bagaimana Kang Ajay melakukan pendekatan agar warga tidak perlu khawatir begitu ketika misalkan pasien itu sudah sembuh ataupun jenazah yang memang dimakamkan sudah melalui standar yang benar, itu seperti apa Kang Ajay memberikan pemahaman itu kepada masyarakat? Ya itu salah satu tugas kita, bagaimana mengedukasi masyarakat harus cukup dan sangat mengerti tentang apa virus ini, apa dampak terhadap kita, apa yang terjadi kalau ODP, apa yang terjadi kalau positif, bagaimana memperlakukan yang positif itu. Kan ini bukan aib ini. Kan itu. Jadi alhamdulillah salah satu contohnya yang di Cibagaran itu mereka tidak khawatir malah atau mengusir dan sebagainya, malah diurus sama se RW itu yang pasti keluarga tidak boleh keluar, harus mengisolasi. Itu alhamdulillah pengertiannya ada, termasuk ketika ada misalnya perawat dan sebagainya, karena secara medis kan standar medis sudah dipakai, dan kepada yang misalnya yang meninggal sudah diedukasi dan alhamdulillah cukup mengerti masyarakat. Nah, karena itu memang karena virus ini akan hidup di makhluk hidup. Ketika orang itu meninggal, virusnya pun ikut meninggal. Jadi tidak usah khawatir kepada masyarakat Kota Cimahi ketika yang dikatakan sebagai terpapar virus meninggal dunia, karena sudah di sedemikian rupa secara medis sehat, secara medis aman. Secara medis aman, jadi tidak usah khawatir, tidak usah terlalu berlebihan ketika misalnya ada yang meninggal karena terpapar COVID-19 ini dimakamkan, itu sudah tidak mungkin lagi menularkan ke wilayah sekitar. Itu yang kita ajak terus berdiskusi dengan itu, dan alhamdulillah sebagian besar masyarakat mengerti. Nah, Kang Ajay ini melihat wilayah begitu ya, Cimahi ini kan sebenarnya menjadi titik perlintasan begitu dari antar daerah. Ini ada di kota Cimahi. Sedangkan PSBB hari Rabu ini sudah mulai ya, kota Kabupaten Bogor, Bekasi dan juga kota Depok begitu.
kalau misalkan ini Cimahi juga akan sama, karena ini juga menjadi pintu gerbang keluar masuk begitu. Apalagi nanti sebentar lagi musim walaupun tidak disarankan ya musim mudik dan lain sebagainya. Iya. Apabila diberlakukan PSBB, bagaimana Kang Ajai? Apakah siap begitu untuk baik pemerintah daerah setempat ataupun warga untuk menerima PSBB ini? Ya memang kalau semakin hari masyarakatnya juga semakin agak susah dibilang untuk mengikuti anjuran pemerintah, sementara eskalasi tentang COVID ini terus meningkat di Cimahi, mau tidak mau. Tapi saya sudah menelpon juga kepala daerah sekitar kami, karena kalaupun itu kami melakukan PSBB itu harus Metro Bandung. Metro Bandung antara lain misalnya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Karena di kami ini kan kami daerah paling kecil tapi ada di tengah-tengah kan. Betul. Jadi harus terlock semua, karena menurut saya tidak akan optimal hasilnya manakala hanya satu saja. Tapi pada dasarnya beliau pun sangat sepakat dengan itu. Karena semakin hari kan semakin mengkhawatirkan, bukan hanya di Cimahi. Betul. Ini tahu, ya kan, di daerah sekitar kami juga cukup meningkat terus itu ya, karena itu tadi salah satunya perilaku masyarakat yang masih tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Jadi Bandung Raya begitu ya, kalaupun memang Bandung mau. Raya, harus Bandung Raya. Karena mobilitasnya tinggi ya Kang Ajai ya. Pertama mobilitasnya tinggi, ya kedua kami kan nempel-nempel juga. Betul. Ya kan? Baik. Seberangan satu di kami, satu di Kota Bandung kan ada juga tuh. Betul. Nah ini bahkan penyiar PRFM juga ada yang orang Cimahi. Nah ini Kang Ajai, saya ingin tahu sekarang mengenai bantuan. Nah kalau kemarin saya sudah update yang Kota Bandung ya. Saya pengen tahu yang Cimahi ini mengenai bantuan seperti apa di sana. Ya kan seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan ya Mbak ya, terhadap semua sendi kehidupan. Nah terutama di kami pun banyak. Jadi sekarang kan pemerintah harus hadir di antara mereka, dan kami pun seperti itu. Kami ada bantuan dari pusat yang ada di PK dan BPNT, ada juga bantuan dari provinsi, ada juga bantuan dari APBD kami, APBD kota ini. Ada. Nanti kami sedang mendata karena biar ini tepat sasaran. Jadi kami sedang mendata yang dapat bantuan provinsi yang mana, yang tidak kebagian di provinsi kami data untuk mendapat bantuan dari APBD Kota Cimahi. Itu sedang kita data. Tapi insya Allah bahwa itu yang harus sangat diperhatikan sama pemerintah. Karena khususnya di kami banyak masyarakat yang hari ini mencari uang untuk makan hari. Betul. Dan dengan dampaknya COVID ini ya seperti kita ketahui ya seperti itu. Untuk itu disinilah fungsinya pemerintah harus ada di antara mereka. Dan insya Allah kami sudah mengalokasikan anggaran dan sedang kami data dari biar tepat sasaran. Baik. Apakah artinya bantuan yang untuk atau melalui APBD Kota Cimahi ini menunggu realisasi dulu ataupun data fix dari pusat dan provinsi begitu agar tidak tumpang tindih nantinya dan tepat sasaran begitu Kang Ajai? Seperti itu. Biar tidak tumpang tindih, tepat sasaran. Untuk itu kami sedang terus melakukan validasi data. Karena dari keluar sudah masuk semua Mbak. Oke. Terus masuk lagi di khusus di dinas sosial lagi di validasi semua. Baik. Semua. Termasuk juga ada imbas kan ada juga untuk yang KTP non Cimahi misalkan juga yang mendapatkan jatah walaupun hanya sekitar 3%-an begitu untuk bantuan Kang Ajai. Kurang lebihnya gitulah. Kurang lebihnya gitu. Baik. Pendengar bersumber dari datanya cukup rumit juga ya. Karena iya. Secepatnya kira-kira kapan Kang? Kalaupun memang sudah divalidasi. Target kita berbarengan dengan provinsi. Ya, dalam kurun waktu bulan April ini harus sudah terlaunching sudah. Harus sudah terbagikan. Tapi kalau kuota dari provinsi cukup ataukah memang masih kurang dalam? Nggak cukup, kita hanya dapat kalau nggak salah ya, kalau nggak ada penambahan kecil ya? Hanya 16.000 sekian. Sekarang kan yang susah nambah Mbak. Ada orang
maaf kata bisa orang miskin. Ada miskin baru. Betul. Ada lagi sekarang istilahnya Jamila. Apa tuh? Jalmi miskin lagi katanya. Sudah miskin-miskin lagi gitu ya. Jadi kuadrat ya. Baik. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan pendengar PR, saya berbincang dengan Wali Kota Cimahi, Ajai Muhammad Priyatna. Kang Ajai, mangga terakhir kembali untuk menegaskan begitu mengenai surat edaran yang harus dipatuhi khususnya oleh warga Cimahi atau juga imbauan kepada orang yang hilir mudik juga nih biasanya melalui Cimahi begitu agar penyebaran virus ini tidak terus menyebar. Silakan Kang Ajai. Ya, sekali lagi kepada masyarakat Kota Cimahi, ya khususnya masyarakat harus menurut anjuran pemerintah. Keduanya surat edaran itu berlaku untuk restoran, toko-toko lain sebagainya, harus ikuti juga anjuran itu, karena jangan sampai kami bertindak tegas. Ini untuk kita semua, bukan hanya untuk pemerintahan kota. Ini untuk masyarakat se-Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Kota Cimahi supaya ini cepat berakhir. Cepat berakhirnya ini tergantung kitanya. Berdisiplin sebentar supaya pandemi ini, wabah ini cepat berakhir. Begitu sekali lagi mohon patuhi, mohon ikuti, mohon jalankan segala anjuran pemerintah karena ini untuk kita semua. Itu yang harus kita pahami bersama. Baik. Terima kasih. Dan ini untuk batas waktunya belum bisa dipastikan sampai kapan ya? Ya, itu tadi Mbak, kalau lihat perilaku begini kan kita hampir tiap malam gitu kan, ngontrol malam ya, ini segala macam supaya ini cepat berakhir. Kita targetnya tanggal 21 April, tapi kayaknya diperpanjang juga itu. Iya. Kembali tergantung pada masyarakatnya ya Kang ya? Tergantung masyarakatnya. Iya. Baik. Terima kasih Kang Ajai Muhammad berkenan berbincang bersama PRFM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam buat semua pemirsa PRFM. Mangga insya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.